Pada tanggal 21 September 2021 lalu, di sebuah jalan raya bernama Interstate 40 yang terbentang melintasi beberapa negara bagian, terekam seorang wanita Asia yang mengalami pecah ban dalam sebuah insiden kecil. Seorang polisi yang berpatroli awalnya ingin membantu wanita Asia itu. Namun dirinya segera dikejutkan dengan kejadian tak terduga yang melibatkan sang wanita Asia yang ditemuinya. Cerita dimulai pada hari Minggu saat seorang wanita menelpon operator 911 untuk meminta bantuan. Karena suaminya yang bernama Justin Lee belum pulang selama berhari-hari. Telepon dan SMS-nya pun tidak pernah dijawab. Wanita itu takut sesuatu yang buruk terjadi pada suaminya. Wanita itu meminta pada polisi untuk memeriksa sebuah unit apartemen yang berada di 136 to 17 39th Avenue. Yang berada di daerah Flushing, kota New York. Wanita ini mengabarkan bahwa disitulah suaminya memelihara seorang gundik. Polisi langsung menuju ke apartemen yang dimaksud dan memasuki secara paksa unit apartemen yang disebutkan. Sebab, sang gundik yang tinggal di apartemen itu tak menjawab telepon dari polisi. Ketika polisi masuk, mereka dikejutkan dengan penemuan seorang mayat pria Tionghoa terbungkus sprei berlumuran darah, berbaring terlentang di atas tempat tidurnya. Luka tembak di kepala dan pukulan benda tumpul memenuhi wajahnya. Tapi polisi tak menemukan senjata apapun di tempat kejadian. Polisi dengan cepat memastikan bahwa mayat itu adalah Justin Lee. Polisi juga menentukan waktu kematiannya, yaitu tanggal 18 September, atau sehari sebelum pelaporan istrinya. Justin Lee, pria berusia 26 tahun, diketahui sebagai warga Tionghoa yang bermigrasi ke Amerika pada usianya yang ke-7 tahun bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya berusaha keras dengan memulai usaha catering, berharap anak dan cucunya kelak akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Kerja keras mereka tak sia-sia. Tabungan orang tuanya membuat Justin mendapatkan kehidupan yang layak dan menjadi anak dari pengusaha sukses. Seiring berjalannya waktu, dia merasa bosan dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja. Dia mulai sering mengunjungi berbagai bar dan juga karaoke di Flushing. Lantas, dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Xiaobo, dengan nama asli yaitu Haiyan Deng, seorang wanita Tionghoa berusia 30 tahun dari Guangdong, Cina. Dalam citra yang ditunjukkan di sosial medianya, Haiyan sepertinya seorang wanita kaya dan sangat cantik. Dia kerap memamerkan gaya hidup mewahnya di dunia maya. Namun, di balik itu semua, Haiyan hanyalah seorang wanita yang bekerja di sebuah tempat karaoke. Dia juga bekerja melayani pria yang berbeda setiap hari di beberapa klub malam. Meskipun Justin sudah menikah dengan istrinya yang adalah wanita Meksiko dan sudah memiliki 2 orang anak, namun Justin tetap melanjutkan hubungannya dengan Haiyan selama lebih dari 1 tahun. Justin membelikan sebuah apartemen untuk tempat tinggal gundiknya dan dia seringkali menginap di sana. Namun Haiyan menuntut lebih dari Justin, bahwa dia meminta Justin untuk menceraikan istri sahnya dan menikahi dirinya. Haiyan sudah terlanjur nyaman dengan kemewahan yang diberikan oleh Justin, sehingga dia mau merebut segalanya. Di sisi lain, Justin tidak mau menceraikan istri sahnya yang sudah memberikannya 2 orang anak, dan menganggap bahwa Haiyan hanya wanita penghibur saja. Gesekan di antara mereka tak dapat dibendung. Beberapa bulan sebelum pembunuhan, Haiyan mendatangi rumah Justin dan melabrak istri sahnya. Disitulah istri Justin tahu kalau suaminya punya simpanan. Haiyan memberi syarat mereka harus membayar uang sebesar $500.000 atau sekitar 7,5 miliar rupiah kalau mereka mau Haiyan memutuskan Justin. Tapi kesepakatan itu belum terpenuhi hingga akhirnya terjadilah pembunuhan brutal itu. Setelah penemuan mayat Justin di apartemen gundiknya, polisi segera mencari keberadaan Haiyan.
Namun, polisi belum mengetahui keberadaannya. Karena ketika polisi mendatangi tempat kerjanya di sebuah tempat karaoke, rekan kerjanya mengatakan bahwa Hayen terakhir kali bekerja pada tanggal 17 September. Dan dia saat itu terlihat bernyanyi bersama dengan Justin Lee. Terakhir kali Justin Lee mengendarai mobil Audi yang juga dipinjam dari rekannya bernama Chen. Tapi, mobil itu hilang saat dia ditemukan tewas. Rupanya, mobil Audi itu disewa oleh Chen dari pusat rental mobil. Chen langsung meminta pihak penyewa untuk melacak GPS mobil itu. Dan diketahui bahwa mobil itu sudah berada di Harrisburg, negara bagian Pennsylvania, yang berjarak kurang lebih 400 km dari New York. Polisi yang melacak mobil itu menemukannya terparkir di sebuah pusat perbelanjaan dan sudah ditinggalkan selama 16 jam. Dan mereka tetap tidak dapat menemukan Hayen di sana. Seorang polisi negara bagian yang sedang berpatroli di sepanjang jalan negara bagian Meksiko menghampiri seorang wanita yang berhenti di pinggir jalan untuk menunggu bantuan. Wanita itu bilang kalau dia sedang menunggu temannya dari kota Albuquerque selama 1 jam yang akan datang membantunya. Polisi itu merasa kasihan dan mencoba memberikan bantuan. Awalnya, wanita itu menolak. Yeah, you still here? What happened? He don't come, man. Oh, he's still not here? Yeah, 1 hour. 1 hour? You just 30 minutes. Okay, you want me to see if I can help you? No, my friends come. Okay, is he coming from Albuquerque? Ooh. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, wanita itu memanfaatkan kebaikan polisi itu untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Hey, you can take me go here. You can take me go here. Here. Oh, you want me to take you there? You take me? Oh, well, let me see. But are they still gonna come get you? Yeah, he come here. He will get the car go. Oh, okay. You take me? I don't know yet. Let me see. Let me see what your car looks like. Polisi itu pun langsung memeriksa plat nomor kendaraannya. Let's see on this side. This is okay. Where are you coming from? I'm You're coming from Pennsylvania? Dang. It's far away. How far? How many hours? 10? 10 hours? You've been driving 10 hours? You're not tired? I'm not tired. Oh, man. Let's go over here and let me go call someone, see if they got a tire for you, and they can come fix it. Setelah mendapatkan informasi, polisi itu menyadari bahwa wanita itu adalah Hayen Deng yang buron dalam beberapa hari. Sersan juga memperingatkan polisi itu agar hati-hati karena Hayen berbahaya dan diduga membawa senjata. Polisi itu pun mencoba terus menahannya dengan alasan bahwa bantuan akan segera datang untuk membawa ban mobil cadangan dan memperbaiki mobilnya. He can fix Yeah, but I gotta see if I could get a tire for you. Cannot fix it. You have. Yeah, because you don't have a spare. Yeah, All right. I don't have spare. He have the spare. Yeah, I'm calling someone to see if they have a spare for you. Yeah. All right. Let me see. I gotta keep calling numbers. Okay. All right. They're gonna look to see. They're checking if they have any spare tires for you, or they could come fix it. How long he? They're right here in this next town right here. Come here. They're coming here. If they have one. Come here 1 hour. No, not 1 hour. Less than 1 hour. 30 minutes. Yeah. Because it's just right here in the next town. Namun, Hayen tampaknya mulai curiga karena sudah beberapa lama dia menunggu. Bantuan itu tak kunjung datang. Dia beralasan bahwa dia kedinginan. Disinilah ketegangan mulai terjadi. Polisi itu tak memperbolehkan Hayen mendekat ke mobilnya, karena polisi itu tahu bahwa Hayen membawa senjata. So I get the car. Are you cold? Oh, okay. Hold on.
I go to car and take the clothes. Oh, you need clothes from there? Okay, hold on. Well, just hold on, okay? Right here. I don't know, because I don't know what's in your car. Hold on. You just need a sweater? Yes. Okay, is it in the front or the back? Yes. Let me see. Hold on. You can open. Okay, well, I don't know what's in there. I just got to make sure there's no one else or anything else in there. You can open it. Polisi itu mencoba memeriksa isi mobilnya, namun Hayen melarangnya untuk membuka mobilnya. Dengan segera, polisi itu langsung mencengkram tangan Hayen. Polisi itu pun sempat bergulat dengan Hayen karena berusaha menangkapnya, tapi Hayen terus melawan. Stop. What happened? What happened? You, stop moving. I know, but you put me out. I just stand it. Oh my god. Oh my god. Untungnya, ada seorang pria yang berhenti dan melihat penangkapan itu. Dan pria itu membantu memegangi Hayen, sehingga polisi itu berhasil memborgol kedua tangan Hayen. Stop. Stop moving. Stop moving. I just need to get her hands. Help me. Get on your belly. Help me. Get on your belly. Help me. Put your hands behind your back. What happened? Stop. Now I'm going to check you for weapons. Who are you? He's helping me because you kept moving. Who are you? I'm helping the cop. I appreciate you. Are you okay? Yeah. When I was coming down the road, and I looked over and I saw you wrestling with her, I hit the shoulder and backed up and ran over here to help her. Video penangkapan ini menyebar luas di masyarakat dan warganet mengomentari sifat manipulatif wanita itu. Bagaikan wanita lugu tak tahu apa-apa, namun berusaha melarikan diri dari kejahatannya dengan memanfaatkan kebaikan orang lain. Setelah Hayen ditangkap polisi, dia mengakui semua perbuatannya dan tidak bisa mengelak lagi. Bahwa alasan dia membunuh pacarnya karena dia tidak ingin kehilangan sumber pendapatannya. Tapi sayangnya, dengan amarahnya, dia bereaksi brutal sehingga mampu menembak kepala pacarnya dan memukul wajah pacarnya hingga tewas. Dia menggunakan mobil pacarnya untuk melarikan diri menuju kota Harrisburg di Pennsylvania. Di sana, dia meninggalkan mobil Audi pacarnya dan menyewa mobil Honda CR-V dari bantuan warga lokal yang tidak tahu kalau dia adalah buronan. Dia pun melarikan diri melintasi beberapa negara bagian dalam waktu berkendara 10 jam. Sialnya, ban mobilnya pecah di tengah jalan sebelum sampai ke kota Albuquerque. Saat ini, Hayen sedang menunggu persidangannya yang belum dijadwalkan. Dia ditahan di pusat penahanan negara bagian New Mexico karena beresiko melarikan diri setelah kepergiannya melintasi beberapa negara bagian dengan mobil curian. Dia tidak ditawari jaminan oleh pengadilan dan diperintahkan tetap ditahan selama menunggu persidangan. Semua bukti yang memberatkannya sudah dikumpulkan. Dia dikenakan pasal berlapis dengan pembunuhan tingkat 2, kepemilikan senjata ilegal, perampokan dan pencurian kendaraan, serta perencanaan penyerangan tingkat pertama. Karena terbukti dari rekaman video penangkapan, dia berencana menyerang polisi dengan mendekati mobilnya dan berusaha mengambil senjatanya untuk menembak polisi yang menangkapnya. Pada malam tahun baru, tanggal 31 Desember 2021, Hayen diekstradisi dari New Mexico ke New York. Ketika dia ditanya apakah dia menyesal atas perbuatannya, dia hanya terdiam dan membungkuk tanpa berkata apa-apa. Jika nantinya Hayen dinyatakan bersalah, setidaknya dia akan menjalani hukuman penjara minimal 25 tahun. Nasib Hayen sekarang berada di tangan juri dan hakim. Itulah sepenggal cerita yang datang dari seorang wanita Asia yang berada di Amerika. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan nantikan cerita menarik selanjutnya.